Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qailu fi muhkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aktsirul khairat, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang-pejuang subuh, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita haturkan syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta, oleh karena sampai detik-detik menjelang kepergian Ramadan, kita masih bisa melawan rasa bosan, jenuh, bahkan pengaruh-pengaruh setan, di mana kebanyakan tetangga sahabat kita sudah lebih banyak tinggalkan masjid dibandingkan yang tinggal di masjid. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat beliau. Demikian pula kepada kita semua selaku umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya dengan tepat dan benar. Hadirin yang saya hormati, pada subuh kali ini, subuh ke-25 Ramadan 1447 Hijriah, kita akan sama-sama duduk di salah satu raudhah miryadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Apa taman surga itu? Satu di antaranya adalah majalisul ilm, majlis ilmu. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yujtami'ul qaum, tidaklah berkumpul sekelompok orang, di mana dalam perkumpulan itu adalah mereka memperbincangkan ilmu-ilmu Allah atau mengagungkan ajaran-ajaran Allah. Yunazzilullahu malaikah, malaikat dari langit itu menatap kita dengan penuh kasih sayang, membangga-banggakan kita, Pak. Bahkan mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku untuk duduk membersamai mereka. Maka Allah katakan silahkan. Lalu pada saat malaikat itu duduk bersama kita, dua doa malaikat kepada Allah untuk kita yang di majelis ilmu. Satu, irhamhum, ya Allah, rahmati semua orang yang dalam majelis ini. Yang kedua doa malaikat adalah ighfir lahum, ampuni dosa mereka. Rahmati mereka, ampuni dosa mereka. Maka ketika malaikat berdoa, sudah pasti 1000% diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ustadz baca doa, amin, semoga. Kalau syekh baca doa, amin, semoga. Kalau Andre Guruta baca doa, amin, semoga. Tapi kalau malaikat baca doa, nassami, sudah pasti dikabulkan.
Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang coba kita akan kaji bersama. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalamnya terdapat 3 pesan moral Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi tentu peruntukannya bukan cuma kepada sahabat, melainkan kepada kita semua. Satu hari Abu Dzar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa saya lakukan yang dapat mempermudah saya masuk ke dalam surga?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Utsika min salasati af'al." Saya wasiatkan kepadamu 3 perkara. Wasiat pertama, ittaqillahi haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu lagi di masjid, bertakwalah kepada Allah. Di luar masjid, bertakwalah kepada Allah. Bulan Ramadan, bertakwa kepada Allah. Di luar Ramadan, sama saja. Lagi di tanah suci, tetap. Pulang tanah suci, sama saja. Calon jamaah haji, tetap bertakwa. Setelah jadi jamaah haji, tetap bertakwa. Ini yang susah. Berapa banyak umat Nabi Muhammad tidak menjadi hamba Allah, tapi menjadi hamba Ramadan. Oh, kalau bulan Ramadan, Pak, maaf, yang tidak pernah pegang tasbih muncul semua. Subhanallah, subhan. Begitu Ramadan pergi, hilang nih tasbihnya, Pak. Ini hamba Ramadan. Kalau dia pergi tanah suci, Pak, nabombek semua tetangganya. Menangis-nangis. Iya Allah. Pulang, Abu Nawas. Ada atau tidak ada polisi lalu lintas lihat, Pak, bertakwalah kepada Allah, tetap pakai helm. Makanya kemarin sore saya taklim pengantar buka puasa di Ditlantas Petarani. Kalau semua warga Makassar yang muslim bertakwa kepada Allah dimanapun berada, aman Pak polisi. Tapi persoalannya, Pak, maaf, ada oknum ustadz hari Jumat tidak pakai helm, Pak. Cilaka. Padahal Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 menjelaskan barang siapa, kata barang siapa, mau ustaz tidak ustaz sama saya. Sudah tidak pakai helm itu oknum ustaz, pakai surban lagi, cilaka mentu. Dosa itu ustaz. Itu namanya Usman Ustaz Mangurut. Pak polisi serba salah, Pak. Mau ditilang, mau pergi baca khutbah tidak ditilang, melanggar. Berarti dia itu adalah dalam tanda kutip tidak bisa mengamalkan ajaran Nabi kepada Abu Dzar. Tapi kalau di masjid, subhan, pulang tidak pakai helm. Kata Allah, pakai subhanallah. Nah ini Pak. Jamaah yang saya hormati, singkat wasiat Rasul, tetapi betapa beratnya untuk diterjemahkan. Maaf, ini dalam konteks ibu-ibu lagi. Ya, kan kebetulan ibu-ibu tidak ada sekarang. Oh, di atas, astagfirullah. Jangan sampai ibu-ibu sebagian bertakwa kepada Allah melalui berbuat baik kepada suami tergantung kalender, Pak.
Kalau tanggal baru, dia bertakwa kepada Allah. Caranya, dia senyum sapa sama suami. Puang, senyum. Tapi begitu kalendernya tanggal tua, Pak, wajahnya tidak lagi senyum, tapi berubah jadi romusa, rombongan muka susah. Berarti dia bertakwa tergantung hembusan angin. Kalau angin barat, ya lain nih. Kalau angin timur lain. Ini yang bahaya kita, Pak. Tapi jangan sampai setelah Ramadan pergi banyak yang tidak mengaji di sini. Karena ibu-ibu di tempat lain, Pak, biar ustadz ceramah dia mengaji, Pak. Begitu ustadz pulang tuh astagfirullah, ini mapa guru salah ini, Pak. Ada ulama mengharamkan baca Quran kalau khatib atau lagi ceramah. Ya, mana dalilnya? Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an, manakala kamu dibacakan Al-Qur'an. Membaca Quran itu, Pak, dua level. Satu, Iqra bismi rabbik, baca teksnya, Arabnya. Seperti Pak Imam tadi, Arabnya dia baca. Maka ketika Pak Imam baca Arabnya, kita dengar, Pak. Fastami'u. Kemudian wa ansitu, tenang, jangan melakukan gerakan tambahan. Terus membaca kedua, Pak, minimal tadabbur, berusaha merenungi makna dari teks yang kita baca. Makanya ada perintah Iqra wa rabbukal akram. Karena kapan ketika kita dibacakan, dijelaskan isi Quran, Pak, lalu kita tidak fokus, bisa salah paham. Contoh, Pak. Dalam surah At-Taubah ayat 60, haram anak yatim terima zakat. At-Taubah ayat 60. Pernah satu masjid saya sampaikan ini, langsung yang tadinya tidur langsung al-bollau mata. Dia bilang sampai putih rambutku barusan ku dengar. Makanya dengar, jangan tidur. Surat At-Taubah ayat 60 ada 8 yang boleh terima zakat. Anak yatim tidak ada di situ. Bayangkan kalau kita baca saja Arabnya tapi kita tidak dengar penjelasan ya dalam ceramah, itu bahaya. Nah, jamaah yang saya hormati, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah pesan Nabi pertama. Makanya, Pak, kasihan kalau ada saudara-saudara kalau Ramadan capeknya mengaji. Setelah pergi Ramadan dia bilang sama Quran, ya, bombe 11 bulan. Bahkan kalau harus memilih, Pak, tidak usah hatam selama Ramadan, yang penting continue baca Quran. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, ahabbul a'malu indallah adawamuha wa inqal. Amalan yang paling disukai Allah sedikit, kecil, tapi continue. Daripada hatam 30 juz Ramadan, setelah Ramadan tidak pernah baca Quran. Apa nak baca? TikTok. Allahu Akbar. Nah, jamaah yang saya hormati, inilah kadangkala dalam tanda kutip salah kita di dalam mengamalkan ajaran Allah. Tadi saya katakan, saking maunya dikatakan mau hatam, Pak, sampai mau beli sayur nabombe penjual saya. Haji apa kita mau beli itu? Kemana Ki Haji? Seakan-akan tidak ada waktu luang untuk berinteraksi dengan orang lain kecuali mengejar hatam. Jamaah yang saya hormati, Bapak Ibu, walau baca Quran itu dengan membacanya tanpa tahu isinya dapat pahala, tapi Quran itu turun bukan untuk cari pahala, tapi tujuan utamanya adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk yang mana, Ustaz?
tentu harus dibaca minimal artinya. Bagaimana kita mau bisa amalkan isi Quran kalau kita tidak tahu maksudnya? Contoh, Pak. Bagaimana cara berinteraksi seorang anak kepada orang tuanya? Ada di Quran. Bagaimana cara suami mendidik istri anaknya? Ada di Quran. Pada saat kita sudah usia 40 tahun ke atas, apa yang perlu kita prioritaskan wasiat kepada keturunan kita? Ada di Quran. Semuanya ada, Pak. Cuma sayangnya kita, Pak, maaf, membaca Quran itu hanya sebatas teks. Contoh, ada satu surah, Pak, kalau dibaca oleh Nabi ketika sholat, menggigil sahabat saking takut. Namanya surah Az-Zalzalah. Jadi ketika Nabi baca surah Az-Zalzalah, Pak, para sahabat itu seakan-akan, kalau bahasa saya, Pak, kambuh rematiknya. Tulang belulangnya begitu ngilu. Kenapa? Begitu takutnya dengan pesan Allah dalam surah Az-Zalzalah. Kalau kita biar bicara tentang kematian, bicara tentang hari kiamat, Pak Imam biasa saja, ya cocok tahu. Apanya? Pokoknya cocok. Biasa aja baca itu. Apa isinya? Pokoknya terserah Allah. Ini masalahnya. Kalau Bapak nonton kembali di YouTube, kemarin Profesor Quresyihab bicara tentang nuzul Quran depan Prabowo. Seolah-olah Pak Presiden tidak berkedip. Saya juga menyatakan, subhanallah, Al-Quran itu benar-benar, Pak, tidak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan fakta, kemudian dia ilmiah. Bukan katanya. Kalau katanya itu berarti bukan kitab suci. Makanya jangan kita beribadah, beragama, ki bede. Kenapa bede? Bede katanya. Tidak boleh, tapi jelas. Nah, ini pesan pertama. Ittaqillahi haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, pesan Nabi SAW. Wa atbi'is sayyi'atul hasanah tamhuha. Tutupi, sembunyikan aibmu dengan perbuatan baik. Jangan diviralkan kita punya aib. Perbuatan-perbuatan yang buruk, baik secara pribadi maupun secara keluarga, Pak, jangan diumbar. Tapi sekarang ini memang zamannya aneh. Saya kasih contoh, Pak. Tabi, kalau ada seekor anjing yang gigit manusia, yakin tidak viral. Kenapa? Biasa, Pak Imam. Anjing gigit manusia. Tapi coba kita balik. Kapan ada manusia gigit anjing? Live TV One. Apa akibatnya? Sekarang kita selalu cari sensasi. Ceramah boleh jadi cari sensasi. Mana yang aneh-aneh itu yang di blow up. Akhirnya apa? Umat semakin jauh. Coba makin lihat, Pak Tabe. Saya paling miris melihat kalau diundang ceramah nasihat pernikahan. Ustadz seakan-akan seperti penjual obat, Pak Imam. Kenapa? MC-nya bilang apa? Acara terakhir, nasihat pernikahan dan makan-makan. Cilaka. 3 bulan sebelum hari H, Ustadz sudah WA dengan panitia. Tapi Ustadz, ada waktu dan nasihat pernikahan tanggal sekian. Di sini jam sekian. Insya Allah. Mulailah kita, Pak, atur baik-baik. Bila perlu kasih alarm, Pak Imam. Bila perlu laundry itu kita punya jas untuk tampil secara perfect, paripurna. Begitu acara hari H. Bukan cuma tamu yang tidak perhatikan Ustaz. Calon pengantin lebih suka selfie, Pak. Datang lagi kameramen, dia bilang itu, Ustaz minggir-minggir sedikit. Ustaz. Cilaka. Makanya saya kalau nasihat pernikahan, Pak, saya lakukan MOU. Kontrak dulu. Tapi
Di sesi keberapa saya ceramah? 2, penting tidak nasihat? Penting, Ustaz. Oke. Sampaikan ke MC, haram suruh jamaah atau tamu makan kecuali 5 menit dengar ceramah. Kenapa? Karena nasihat pernikahan itu bukan cuma calon pengantin. Justru yang sudah pengantin lebih banyak masalah. Itu, Pak. Tapi biasa kita ceramah, Pak, malah tidak digubris, Pak. Itu yang tadi saya katakan. Ada sebagian kameramen lalu bilang, tapi kiri-kiri sedikit, kiri. Saya pernah sampai jatuh di depan rumah itu, Pak. Got kecil karena acaranya di rumah, Pak. Saya berdiri di pintu. Dia bilang kameramen, tapi mundur saya. Jatuh saya, Pak Imam. Cilaka. Coba kalau di Ternate, Pak. Sebelum ijab kabul, daripada terbuang waktunya Pak Imam pergi ke kamarnya calon mempelai wanita tanda tangan, Pak. Disitulah diisi oleh ustadz yang sakral itu. Berikan pesan 5-7 menit. Enak. Ini tidak. Acara berikutnya penandatanganan berkas nikah oleh Pak Imam. Pak Imam kami persilahkan. Tidak tahu di mana kamarnya. Akhirnya apa? Masing-masing asik dengan TikTok dan sebagainya. Karena kapan acara terakhir, Pak? Memang sulit dikontrol. Kenapa? Karena kita rata-rata ahli cipuru. Lapar makin. Makanya sampaikan memang, Pak, bahwa apakah ceramah itu penting atau tidak. Kalau tidak, tak kalah jangan. Daripada berdosa gitu. Nah, jamaah yang saya hormati, kecuali acara mapacing bagus itu. Saya lebih suka kalau diundang nasihat mapacing. Kalau mapacing itu enak dikontrol. Tapi kalau di gedung, Pak, jangan lalu. Kita mau ceramah tentang kematian. Orang lagi menikah, Pak. Nah, jamaah yang saya hormati, inilah persoalan kita. Padahal ustadz itu diundang adalah mewakili orang tua kedua mempelai, memberikan petuah-petuah yang baik, bagaimana membina rumah tangga menurut syariat. Hadirin yang saya hormati, tutupi aib kita, Pak, dengan perbuatan baik. Jangan diumbar. Jangan diumbar. Tapi sekarang kan orang lihat, Pak, terutama orang-orang yang populer, Pak. Apa dia lakukan? Contoh, ini kan sudah umum, Pak. Ridwan Kamil tiba-tiba cerai, Pak. Tidak boleh disebut, ya. Dia kan public figure, Pak. Jadi tidak apa-apa disebut. Kecuali orang tidak terkenal, apa boleh buat. Seharusnya kalau ada aib kita, kita malu. Makanya ada pesan Nabi pada dalam hadis yang lain. Idza sarratka hasanatuka. Apabila setelah kau berbuat baik membuat kau tenang. Wa sa'atka sayi'atuka, dan setelah kau punya dosa membuat kau tidak tenang. Fa anta mu'min. Itulah salah satu ciri di dalam hatimu, tanda keimanan. Sekarang, Pak, terbalik. Orang tidak puasa siang hari, kalau bahasa Makassar, talekang. Baru bajunya Pak Imam pakai baju koko. Sudah pakai baju koko, tidak puasa lagi siang-siang. Di depannya ada Pak Haji, Pak Totoai. Coba, Pak, yang usianya 35 tahun ke atas sekarang. Bagaimana orang tua kita dulu mendidik? Orang yang datang bulan saja, perempuan yang datang bulan, itu pengalaman pribadi. Apa dia bilang bapak saya? Nah, kamu memang tidak puasa. Dan itu bukan permintaan kamu. Tapi kamu wajib mapatabe kepada orang yang puasa. Kalau kau makan karena kau datang bulan, jangan di tempat umum. Hormati itu orang yang lagi puasa. Itu orang tua dulu. Sekarang, maaf, sudah tidak puasa, beli es krim tengah jalan. Astagfirullah. Tapi kalau perempuan mungkin datang bulan. Tapi kalau mohon maaf laki-laki tidak puasa, Pak Imam, itu namanya gantole, gabungan tua-tua lale. Baru nanti menjelang Idul Fitri dia tuh yang paling depan duduk, Pak. Allahu Akbar, Allah. Padahal Idul Fitri itu, Pak, pembagian rapor.
pembagian hasil ujian selama Ramadan. Ada orang sudah ditahu dirinya tidak lulus, dia duduk paling depan. Malah Pak Haji yang seharusnya di depan itu dikalahkan. Kalau kita bolong-bolong puasa, tak duduk belakang-belakang. Kenapa? Nah, tidak lulus memang. Puasa 3 hari, pertama, tengah, pas mau lebaran. Jamaah yang saya hormati. Yang ketiga, pesan Nabi SAW adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang lain dengan cara yang bagus. Dengan kata lain, Pak, apa itu? Tingkatkan mapatabe'mu kepada orang lain. Kalau kau ketemu dengan orang yang lebih tua, hormati. Kalau kau ketemu dengan yang lebih muda dari usiamu, sayangi. Kenapa? Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang, Pak, maaf, persoalan akhlak ini sudah mulai hilang, mulai pudar. Padahal tujuan utama Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk sholat, bukan untuk puasa. Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammi makarimal akhlaq. Sesungguhnya tujuan utama aku diutus di alam semesta ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Maaf, buat apa berilmu, buat apa ahli ibadah, tapi kita kurang bagus akhlak. Makanya beda itu orang pintar dengan orang cerdas. Kalau pintar mengandalkan otak, bisa lewat belajar. Tapi kalau cerdas mengandalkan hati untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau otak, Pak, mana yang benar, mana yang salah. Orang tua kita dulu rata-rata tidak sekolah, Pak, tapi cerdas. Apa cerdasnya? Akhlak itu betul-betul dia tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Contoh, nah, kalau lewat depan orang tua, tabi-tabi, coba lihat. 2, nah, ya, tidak boleh makan berdiri. 3, nah, tidak boleh itu pegang makanan dengan tangan kiri. Semua ditanamkan orang tua kita dulu, Pak. Akibatnya apa? Keberkahan hidup itu, alhamdulillah, kita bisa gapai. Sekarang Allah Akbar, mau makan mau apa, Pak, ero-ero, bahkan ada sebagian anak-anak sekarang sambil baring-baring, Pak, makan gorengan, nangkat lagi kakinya satu. Cilaka mentu. Semakin tinggi sekolahnya, tidak otomatis membuat dia semakin bagus akhlak. Kenapa bangsa kita dalam tanda kutip relatif carut marutnya begini? Karena berkah itu diangkat dari ilmu. Sekarang yang mahalkan sekolah-sekolah swasta, Pak, yang berbasis Islam. Coba bagi, Pak. Yang mahal itu adalah sekolah-sekolah swasta yang berbasis Islam. Mahal biayanya, Pak. Tapi orang tua dengan segala upaya dia akan keluarkan uang. Hartanya dia akan keluarkan demi anaknya bisa sekolah di sini. Dulu anak saya sejak TK sampai SD, alhamdulillah saya kasih masuk di sini. Apa itu? Namanya TK dan SDIT, Wahda Islamiyah, karena saya anggap sekolah itu bagus. Ya. Padahal kalau saya katakanlah mau yang free, negeri saja. Sampai SMA free, Pak, gratis. Tapi sekarang pondok-pondok tahfiz, Pak, sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan itu rata-rata sekarang. Kenapa? Karena fenomena anak-anak kita sekarang itu luar biasa. Coba makin lihat, rata-rata geng motor itu tidak ada usia 60-an, Pak. Rata-rata geng motor itu pasti yang muda-muda. Maka menurut data polisi lalu lintas, rata-rata korban kecelakaan geng motor itu adalah yang muda-muda. Tidak ada itu usia 60-70 jadi geng motor, keterlaluan. Apa artinya? Generasi kita ini perlu kita pikirkan. Makanya pesan Nabi, Pak, 1400 tahun yang silam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Berinteraksilah kepada orang lain dengan cara yang baik. Pesan-pesan moral itu Pak, itu sudah ada dalam tradisi leluhur kita, terutama di Sulawesi Selatan. Saya kasih contoh. Sering saya bilang sama mahasiswa saya, siapa bisa jelaskan ini? 3 saja, saya langsung kasih lulus. Bahkan saya traktir makan bakso. Apa itu Pak? Saya tanya Anda saja. Kenapa orang menikah itu di Sulawesi Selatan selalu tandanya daun kelapa? Nah, banyaknya daun yang lain. Langsung ada mahasiswa saya bilang, saya Pak. Apa itu? Begitu memang, cilak. Tapi bapak-bapak, tidak perlu kita jawab, tapi silahkan dalam hati kita bertanya, iya ya? Kenapa tidak pakai daun pisang? Apalagi Sulawesi Selatan ini dikenal juga dengan kota buah. Ya, kota buah, ada rambutan, ada durian dan sebagainya. Kenapa dia menggunakan daun kelapa? Tidak boleh kita berkata bahwa itu kan tradisi. Memang tradisi, tapi sebab orang tua kita dulu meletakkan daun kelapa itu dihubungkan dengan pernikahan, mesti ada manfaat atau ada hikmahnya. Ini yang perlu kita kaji. Kapan kita tidak kaji Pak? Inilah kemudian gampang kita salahkan orang. Tapi bapak-bapak, tolong saya diluruskan. Seumur saya jadi penceramah khususnya di Makassar, tidak ada di lampu merah itu tulisannya dilarang melintas. Kalau ada Pak, selesai ceramah ini saya mau ke sana, di mana tulisannya? Tapi begitu kita lihat lampu merah, insya Allah kita bilang stop. Kenapa? Lampu merah. Kenapa memang? Pokoknya lampu merah dilarang. Siapa larang? Tanda lampu merah itu larangan melintas. Berarti lampu merah itu memberi makna dilarang melintas. Bukan ada tulisannya. Daun kelapa juga seperti itu. Itu satu. Yang kedua, orang tua kita di Sulawesi Selatan Bapak Ibu, dulu rata-rata rumah panggung. Ketika naik rumah, pisang dia gantung, bukan buah yang lain Pak Imam. Kenapa bukan durian, jeruk, langsat? Ternyata Masya Allah, Tabarakallah Pak. Ini mengandung pesan moral yang luar biasa. Salah satu maksudnya adalah, seakan-akan orang tua kita dulu berpesan, kalau kamu sudah naik rumah ini, jangan lalu kau tinggalkan rumah ini dalam kondisi apapun. Suka dan duka kau tetap di sini beserta dengan keluarga. Kecuali kau tinggalkan karena satu masalah. Apa? Masalahnya kau sudah tidak diberikan kesempatan hidup di dunia ini oleh Allah alias ajal. Ini memberi kesimpulan orang tua dulu menggantung pisang ketika masuk rumah mengajarkan kita setia terhadap keadaan atau keluarga. Yang kedua, kalau kamu sudah naik rumah ini, bantulah orang sesuai kemampuanmu dengan mudah. Sebagaimana pisang masa itu Pak, mudah dikupas. Pisang masa itu kalau dikupas kan tidak pakai tenaga Pak. Coba Pak Imam kalau durian dia gantung. Kalau durian dia gantung ketika kita naik rumah, yakin percaya. Biar duriannya masak, pasti pakai tenaga. Hebatnya orang tua dulu, sedikit bicaranya, tapi nasihatnya kadang dia menggunakan simbol. Bagi orang Bugis Makassar, sarung itu bukan hanya sebatas pakaian. Coba lihat. Kalau ada misalnya acara mapaci, rata-rata itu sarung itu yang menjadi pelapisnya kalau ada bantal, sarung. Tidak pernah saya lihat ada baju kaos. Kenapa? Sarung itu salah satu maknanya adalah harga diri. Pesan moral itu. Makanya kalau kita laki-laki biasanya Pak, kalau pergi antar pengantin, tidak baik itu pakai celana, apalagi Pak Imam dan Pak Ustaz. Tidak baik itu Pak. Saya kalau kasih nikah orang, bukan cuma disuruh nasihat pernikahan, kalau bukan gamis saya pakai sarung. Hampir tidak pernah saya pakai celana. Kenapa? Dari sisi akhlak kurang etis. Contoh berikutnya,
Coba kalau ustaz ceramah di sini Pak Imam tidak pakai songkok, baju kaos, tapi baju kaosnya harganya 7.500.000. Begitu naik ceramah apa dia bilang orang tua, kurang sopan ini ustaz. Kenapa? Bagus ceramahnya tapi akhlaknya kurang bagus. Masa ceramah tidak pakai songkok, hanya baju kaos? Itu Pak. Beda dengan di Arab Pak. Ada negara-negara tertentu di Arab Pak, biar tidak pakai songkok dan nama masalah. Coba kita lihat di YouTube. Kadang syekh itu ceramah tidak pakai songkok. Tapi kalau kita di Indonesia Pak, minimal songkok, kemudian pakai baju kemeja minimal. Apalagi kalau di depan kita banyak orang tua kita, itu harus ada sopan santun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, inilah pesan dari Rasulullah SAW. Apa itu? Bergaullah dengan orang lain dengan cara yang bagus akhlaknya. Biar kita rajin sholat. Kalau akhlak kita kurang bagus kepada tetangga, jangan mimpi sholat itu menjadi sebab Allah turunkan rahmat dan ampunan. Makanya kalau ketemu dengan orang Pak, misalnya kita lagi zikir-zikir Pak, subhanallah, subhanallah, tiba-tiba diangkat tangannya begini Pak, mau jabat tangan dengan kita. Wajib jangan lanjutkan dulu zikir Pak, tapi sambung, angkat tangan tak kalah dia begini. Jangan sampai subhanallah, 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 subhanallah. Zikir itu sunnah, mapa tabi sama orang wajib. Tidak boleh melakukan sunnah jika bersamaan dengan yang wajib. Solat sunnah tidak boleh dikerjakan kalau sudah iqamah. Rasulullah bersabda, la solata illal maktubah, rawahu Bukhari. Tidak ada solat kecuali solat wajib. Maksudnya kalau kita lagi solat sunnah, tiba-tiba dikomandangkan iqamah, maka tinggalkan solat sunnah itu, langsung bergabung dengan saf untuk menunaikan solat berjamaah, solat wajib. Sama tadi, subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba ada yang di samping kita, tabi. Langsung kita, tidak boleh Pak. Cuma karena banyak orang yang kurang paham, subhanallah, subhanallah, dia tidak gubris Pak. Nah ini persoalan Pak. Atau jangan sampai Pak, ada orang tidak mau salam ke kanan Pak. Kenapa? Karena beda mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tidak mau begini. Kenapa? Beda alirannya. Ini masalah juga ini. Kenapa Pak? Salam ke kanan itu memberikan gambaran dan salam ke kiri memberikan pesan. Jaga hubungan kita dengan orang di sekitar kita dengan baik. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah saja bagus, tapi kepada sesama itu tidak baik. Makanya Quran menegaskan, durribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpa hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditimpa ketidaksempurnaan. Dimanapun kalian berada kata Allah, kecuali kalian jaga hubungan dengan Allah dengan baik. Dan hubungan dengan sesama juga baik. Inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Karena saya dipesan oleh Pak Imam kasih panjang sedikit ceramah sampai suruh, ya. Dan kata beliau, katanya ada tanya jawab. Dan tadi kata beliau, subuh kali ini sudah ada 5 pendaftar yang bertanya. Ya, karena kalau ada semakin banyak pertanyaan semakin bagus Pak. Supaya hidup itu pertanyaannya bebas Pak, tidak mesti sesuai dengan materi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa tahu ibu-ibu di atas ada mau tanya tentang zakat emas bagaimana Ustaz? Karena emasku sudah ada 2 liter. Ini persoalan Pak, ibu-ibu biasa itu dia tanya. Silakan Pak, kalau ada tanya. Ibu. Baik, saya pancing ke sedikit, terutama ibu-ibu. Zakat itu Pak, itu tidak sama dengan sedekah. Kalau sedekah, dia tidak ada batasan waktu. Bahkan bentuk sedekah itu bebas.
Kita boleh bersedekah kapan saja, dimanapun saja, kepada siapapun. Maaf, kepada non manusia boleh bersedekah. Ada kisah yang sahih pada masa Bani Israel, seekor anjing disedekahi oleh seorang pelacur. Jadi bersedekah kepada yang bukan manusia itu boleh. Tapi kalau zakat, tidak ada riwayat menyatakan boleh zakat kepada kambing. Nggak bisa. Nah, zakat fitrah khususnya Pak, tidak boleh dibayar, dikeluarkan kecuali berada di bulan Ramadan. Kapan Ramadan itu? Mulai ya 1 Ramadan itu maghrib. Jadi begitu maghrib sampai dengan selambat-lambatnya khatib Idul Fitri belum turun dari mimbar, itulah waktu kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, terus yang kedua, sebenarnya Pak bukan fitrah. Kalau kita lihat hadis, fitri. Fitri itu diambil dari kata futur, makanan. Kalau fitrah itu Pak, matiha, itu bermakna adalah suci. Makanya yang benar Pak, Idul Fitri, bukan Idul Fitrih atau fitrah. Idul Fitri maksudnya kembali makan. Karena fitri itu dari kata fatar atau futur. Makanya ada istilah iftar. Bapak Ibu yang saya hormati, zakat fitri atau di Arab itu disebut dengan zakat nafs, zakat jiwa. Bapak Ibu, kita keluarkan itu sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat. Rata-rata sekarang itu Pak 4 liter. 4 liter Pak. Tidak boleh kita keluarkan zakat fitri, Bapak Ibu, di mana zakat itu bukan itu yang kita makan selama Ramadan. Contoh, yang kita makan pada umumnya beras kelas 2 Pak. Tiba-tiba pas bayar zakat fitri, itu adalah kita mau kelas 1. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau yang kedua, kita mau kelas 3-nya saja Ustadz, yang penting ada. Padahal yang kita konsumsi adalah kelas 2. Tidak boleh. Jadi apa yang kita makan, khususnya selama Ramadan, yang mayoritas Pak, yang rata-rata, itulah yang kita keluarkan. Bentuknya, jumhur ulama menyatakan Pak, afdol itu apa yang menjadi makanan pokok kita. Afdol itu Pak, berarti tidak dilarang dalam bentuk yang lain. Jadi beras itu yang paling afdol. Adapun yang pakai uang, itu Imam Abu Hanifah katakan la ba'sa fih, tidak ada masalah, berarti boleh. Dengan catatan nominal uang itu Pak harus tetap kita sejajarkan dengan harga beras per liter yang biasa kita konsumsi selama Ramadan. Jadi kalau tidak salah kelas 1 itu 50.000 lebih. Kelas 2 mungkin di bawah 50.000, 48 kalau tidak salah. Nanti coba dicek, ada daftarnya memang itu. Jadi boleh pakai uang Pak. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Tapi afdolnya adalah pakai beras. Nah itu terkait dengan zakat fitrah. Kemudian orang yang berhak menerima ada 8 kelompok. Itu dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Tidak boleh keluar dari 8, tapi boleh kurang dari 8. Kenapa? Karena ayat itu diawali dengan kata innama. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Kata ulama bahasa, Pak, ulama balaghah, ketika ada ayat menggunakan kata innama, itu seakan-akan maknanya hanya ini. Innama, hanya ini yang boleh terima zakat. Ya Pak ya? Jadi ada kata innama. Dia tidak menggunakan kata inna saja. Apabila ada kata inna digabung dengan kata ma, maka itu membatasi. Itu zakat fitrah Pak. Jadi tapi ada 8 kelompok anak yatim tidak ada di situ. At-Taubah ayat 60.
Nah, pertanyaannya, Tabe, ini sharing saja Pak, karena masih banyak yang keliru di beberapa masjid. Siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, di mana anak itu belum akil balik. Kalau dia sudah akil balik, dia mantan anak yatim. Saya yakin bapak-bapak orang tuaku di sini banyak yang mantan anak yatim. Tapi tetap kita anak dari orang tua. Biar 100 tahun usia hari ini, Pak. Tetap kita adalah anak dari orang tua. Tapi kita tidak yatim. Kenapa? Karena sudah melampaui akil balik. Kalau ada anak yatim yang ditinggal wafat ayahnya, dia miskin, boleh terima zakat. Bukan karena yatimnya, tapi karena miskin. Nah, ini harus diluruskan, Pak. At-Taubah ayat 60. Makanya Tabe, Pak, kalau kita bawa ke panti asuhan, perjelas gitu, Pak. Karena tidak semua panti itu adalah miskin. Banyak tuh itu panti sekarang itu bagus, Pak. Dia menjadi pangkalan gas. Maka mungkin ada minimarketnya. Jadi kalau bawa ke situ zakat fitrah, itu justru itu tidak benar. Kecuali ada panti asuhan yang memang kita lihat, oh bangunannya sudah ini dan sebagainya. Wah, ini bukan anak yatimnya saya lihat. Apa aja? Miskinnya. Boleh, Pak. Boleh diberikan. Itu terkait zakat fitrah hampir tidak ada masalah. Yang sering bermasalah adalah zakat harta. Zakat harta atau zakat mal, tapi ibu-ibu mohon disimak. Yang mana itu? Satu syaratnya wajib, Pak. Cukup setahun. Namanya haul. Cukup setahun kita miliki itu harta. Yang kedua, sampai nisabnya atau nisabnya. Apa itu nisab? Takaran. Takaran adalah 85 gram emas. Bu Haji Tabe, sekarang di Sombo harga emas per gram berapa? Berapa Bu Haji? Katakanlah 3 juta. 3 juta per gram kali 85. Kalau sudah kita dapatkan hasil dari perkalian tadi, Pak, lalu sudah setahun kita miliki itu harta, wajib dikeluarkan 2,5%. Kapan kurang dari takaran 85 gram, tidak boleh keluarkan zakat harta. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Makanya kalau ada orang datang bayar zakat ke sini Pak Imam, zakat harta, wajib ditanya. Tapi Bu Haji, Pak Haji, ada yang bisa saya bantu Ki? Ya, dia bilang, mau Kak bayar zakat harta? Tapi Pak Haji, tapi apakah kita sudah tahu syaratnya? Kalau dia bilang, yang penting niat, tidak bisa. Bila perlu ditolak itu zakat harta, daripada Pak Imam juga berdosa. Berikan edukasi. Berikan itu katakanlah penjelasan kepada calon muzaki itu zakat harta. Kalau zakat fitrah sudah kita hafal. Karena dalam tabel-tabel badan amil zakat itu tidak terlalu jelas kadang. Jadi ditanya itu. Jadi satu syaratnya harus cukup setahun. Tapi Pak Haji, setahun itu kan 12 bulan. Jadi misalnya sekarang kita buka usaha apa? Sebut saja tanggal berapa nih? 15 Maret 2026. Berarti supaya cukup setahun 15 Maret 2027. Misalnya tahun depan itu Ramadan, tibanya itu Januari, Pak. Pertanyaannya, bolehkah kita bayar zakat harta Januari karena bertepatan dengan Ramadan? Jawabannya adalah, kalau misalnya sholat subuh jam 5 kurang 5 menit, bolehkah kita sholat setengah 5, Pak? Silakan Bapak Ibu simpulkan. Ya, misalnya subuh itu lagi 5 menit, jam 5 baru tiba waktu. Tapi setengah 5 kita cambuk memang, Allahu Akbar. Nah, kalau kita sudah senyum berarti kita berkata, tidak boleh Ustaz, alhamdulillah. Ya, tidak boleh. Tidak boleh itu zakat. Kalau sedekah Pak tidak ada batasnya. Mau kapan saja. Senyum malah sedekah Pak. Tapi jangan senyum di depan kotak amal.
Jangan sampai lewat kota amal kita senyum-senyum. Gitu ditanya, Pak Haji kenapa ke senyum? Senyum adalah sedekah. Betul senyum tak cuma salah tempat. Nah, jadi tabe kalau belum cukup setahun tidak boleh keluarkan zakat. Iya, silakan Pak Haji. Iya tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang sangat luar biasa Ustaz. Pada sore hari ini ada satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz. Karena alhamdulillah saya mendengarkan ceramah sore hari. Pertanyaannya begini Ustaz, bagaimana caranya memanfaatkan ceramah subuh ini agar bisa meningkatkan iman kita, amal kita, takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Pak Haji tabe. Ini tabe Pak Haji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan salah. Kebetulan saudara saya juga ini saya lihat Pak dari depannya. Dia punya ada bukunya. Ya. Bukunya ada berapa? Ada yang disewakan. Buku, ada rumah pribadi. Ada juga sewa. Yang mana disakati itu? Kan apartemen misalnya ada berapa? Ada 2 miliar harganya. Bukunya itu ada disewa. Depositonya di bank itu 4 miliar itu bagaimana perlakuan zakatnya? Kira-kira apa usahanya kalau tidak lakukan itu? Saudara saya kebetulan ada di dalam saya. Dikeluarkan Ustaz tadi mungkin deposito ya. Kemudian ada rukonya, ada sewa nilai rukonya itu atau penghasilannya kah? Rumahnya, kemudian ada masnya di sana itu di sekitar. Saya rasa kalau mas sudah bisa ada lainnya. Mungkin yang tadi itu. Jadi ya bagaimana atas terima. Baik, tapi satu lagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ilmunya luar biasa. Pertanyaan saya adalah bagaimana sebetulnya itu disebut dengan zakat profesi Ustaz. Yang sekarang beberapa tahun terakhir ini sudah mulai dikenal di Indonesia. Yang kedua terkait dengan emas. Karena emas itu ada yang 80%, 90%, 100%. Rujukannya yang mana Ustaz? Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Haji. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat ini Pak Ustaz, itu sampai umur berapa kita anak kandung itu untuk dibayar zakatnya? Karena ada saya dengar bahwa akil balik sudah tidak wajib maupun dilaksanakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya takut Ustaz. Iya. Saya amalkan selama ini pribadi kalau dikoreksi semua cucu-cucu dengan anakku sebelum saya lama saya masih hidup, biar saya bantu semua bayarkan dulu zakat fitrahnya. Biasa setiap tahun itu saya minta semua sama saya perlu juga sampai waktu habis ini saya bantu dan orang persaudaraan. Bagaimana itu proses? Baik, saya jawab dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengamalkan katakanlah ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, dari ustadz kita. Bukan cuma tadi ceramah kayak hari ini, tapi dari mana saja. Maka satu adalah tentu kembali kepada iktikad kita.
Apakah memang kita punya iktikad atau keinginan untuk mengamalkan itu? Karena biar bagaimanapun isi ceramah dan siapapun sampaikan, kalau kita sendiri tidak mau punya komitmen, saya harus berusaha pelan-pelan amalkan, yakin percaya, itu tidak bisa. Makanya ada kata ulama, manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan bisa. Itu satu, Pak. Yang kedua, terkait dengan lingkungan. Kalau kita sering duduk-duduk seperti ini, Pak Haji, ya, insya Allah pelan-pelan itu hidayah itu akan turun. Tapi beribu maaf, kalau duduk-duduk lebih lama di warkop, Pak, yakin percaya kalau di warkop, bukan berarti dilarang, Pak. Tapi kalau lebih lama waktu tadi warkop, apalagi sampai tidak sholat, yakin percaya hidayah tidak turun di warkop, Pak. Karena ternyata di warkop itu bukan kopinya yang enak, kata teman saya, penjaganya yang enak dilihat. Nah, jadi Pak Haji, minimal dua itu, Pak. Satu, komitmen kita. Makanya luar biasa masjid kita ini, ya. Yang kedua adalah lingkungan. Nah, itu satu. Kemudian ada pertanyaan dari orang tua kita terkait dengan zakat harta itu atau zakat mal. Satu adalah emas. Emas yang kita keluarkan itu, Pak Haji, adalah logam mulia atau emas batangan. Itu satu dulu. Kemudian yang dikeluarkan juga itu adalah berupa uang, termasuk deposito. Termasuk deposito. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung katakanlah deposito, Pak? Caranya adalah minimal senilai dengan harga emas 85 gram. Makanya tadi Bu Aji saya tanya karena beliau lebih tahu. Tapi kalau 3 juta sekarang harga emas per gram kali mekik 85, kalau tidak salah itu 250 sekian juta kalau tidak salah. Nanti tolong diluruskan Pak Haji. Maka cukup mekik setahun kita miliki itu harta, sudah otomatis wajib kita keluarkan 2,5%. Tapi 2,5 ini Pak Haji virus atau katakanlah racun yang Allah letakkan di dalam harta kita. Kapan 2,5 ini kita tidak keluarkan? Ulama sepakat, dia akan mempengaruhi semua harta yang ada di dalam katakanlah penguasaan kita. Ya, maksud saya jadi haram semua harta kita itu, Pak. Kalau kita tidak keluarkan 2,5%, karena itu bukan hak kita. Contoh Pak Haji, kita titip uang 1 juta, katakanlah sama anak, tolong kasih ya cucuku di sana ya, kita bilang itu. Iya, tapi di sini ada 250.000. Itu adalah katakanlah dari 1 juta itu 250.000 kasih cucuku. Ternyata sampai di kampung Pak Haji, 1 jutanya semua nak ambil, 2,5 tidak nih. Maka pasti Pak Haji yang menitip itu akan kecewa. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Pak Haji bilang, menyesalku titip sama kau nak. Kenapa? 2,5 aja ku suruh kasih itu cucuku. Kenapa tuh kau tidak kasih? Kecewa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Haji, harta yang kita punya itu tidak 100% milik kita. Tapi itu ada milik tetangga, terutama yang 8 kelompok tadi, cuma dititipkan oleh Allah lewat tangan kita. Jadi itu Pak Haji terkait deposito. Jadi kalau 2 miliar Pak Haji, itu sudah jauh dari takaran 85 gram. Kalau dibahasakan sudah lagi bukan wajib Pak Haji, super wajib. Iya, karena sudah jauh dari takaran 85 gram Mas. Nah, kemudian terkait ruko Pak Haji. Ruko walaupun dia banyak, maka kapan tidak digunakan usaha itu tidak dikeluarkan zakat. Tapi kapan digunakan usaha dikontrak Pak Haji. Sekecil apapun usahanya. Tapi misalnya dia jadikan sebagai tempat jualan campuran Pak Haji. Maka kita hitung Pak Haji. Mulai kapan kita kontrakkan ruko itu misalnya, atau kapan kita mau dibuka usaha. Nanti kemudian kalau sudah cukup hitungan 1 tahun, lalu hasil dari perputaran 1 tahun itu
minimal setara dengan 85 gram emas, maka disitulah baru kita keluarkan 2,5%. Rumah tinggal Pak Haji, kendaraan, berapapun harganya, itu tidak dikeluarkan zakat. Kecuali Pak Haji Tabe, kalau kita rentalkan. Kalau rentalkan Ki Pak Haji, itu wajib dikeluarkan. Kapan Ustaz? Setahun Pak Haji. Setahun baru kita boleh keluarkan. Nah, makanya Pak Imam mohon tolong disampaikan ke jamaah kalau ada yang datang. Jangan Ki catat-catat, berdosa Ki. Karena jamaah kadang niatnya baik tapi kurang paham, akhirnya kita tidak berikan penjelasan, kita yang tanggung dosa. Jamaah tidak berdosa, panitia amil zakat yang berdosa. Nah, jadi tabe itu terkait Pak Haji. Jadi tabe tidak boleh keluarkan zakat dari rumah tinggal berapapun harganya. Kecuali rumah itu misalnya adalah dia produktif. Misalnya salah satu bagian dari rumah itu, maaf, ada kita jadikan tempat, sebut saja ada usaha salon kecantikan Pak Haji misalnya, atau sewa baju adat. Maka nanti Pak Haji setelah 1 tahun lamanya berjalan itu, kita harus hitung lagi apakah nilai dari 1 tahun itu setara tidak minimal dengan 85 gram emas. Kalau dia setara, maka kita sudah wajib keluarkan zakat 2,5%. Nah, itu terkait dengan zakat itu. Kemudian saya ke sana dulu Pak Haji, terkait dengan zakat profesi. Nah, Bapak Ibu, profesi itu ASN itu masih debatable, Pak. Karena kata profesi adalah sebuah pekerjaan yang kita kerjakan secara profesional sesuai dengan keahlian kita. Lalu dari situ kita mendapatkan ujroh atau gaji, Pak. Contoh dokter. Konsultan, Pak. Enggak boleh konsultan, mohon maaf. Konsultan itu pasti orang ahlinya di situ. Tapi kalau ASN Pak Haji Tabe, bukan. Bukan itu, bukan profesi, itu pegawai negeri. Kenapa? Maaf Pak Haji, banyak pegawai negeri itu dalam tanda kutip, ya, itu kan memang bukan bidangnya di situ Pak Haji. Tapi dia karena dalekna, dia ikut tes online, alhamdulillah dia lolos, akhirnya ditugaskan ini itu sesuai dengan tupoksinya Pak. Tapi sebenarnya bukan ilmunya di situ. Beda kalau konsultan, psikolog, kemudian arsitek Pak Haji, dokter, itu namanya profesi. Nah, adapun pegawai kantoran, apakah negeri atau swasta, tapi menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi itu bukan profesi, tapi itu namanya pekerjaan. Apalagi kalau tabe gaji 7 sampai 10 juta per bulan Pak Haji tabe, keluarkan lagi biaya anak-anak, dipotong lagi gaji profesi. Maaf, saya pribadi kurang setuju. Nah, tapi itu terkait dengan gaji profesi Pak Haji. Jadi kita sesuaikan, kalau konsultan, siapa tahu ada orang tua aku konsultan, masuk gitu. Masuk Pak Haji. Termasuk Pak Haji. Konsultan apa saja. Nah, jadi yang penting orang konsultan itu kan bukan orang main-main. Termasuk konsultan hukum, advokat itu. Iya, itu masuk profesi. Tetapi kalau mohon maaf pegawai negeri, pegawai swasta, Pak, karyawan hotel, ya itu tidak masuk. Tidak masuk. Apalagi tabe standar gajinya kan boleh jadi di bawah UMR. Nah itu. Jadi itu terkait dengan pertanyaan tadi orang tua kita. Saya kembali singkat Pak Haji yang 2 tadi. Sampai kapan kita boleh bayarkan zakat fitrah? Ya, kita punya keturunan atau anak. Jadi Pak Haji, 1 detik dia hidup selama bulan Ramadan, lalu dia meninggal. Katakanlah, sebentar ini adalah 1 Ramadan Pak Haji. Siapa yang lahir setelah maghrib, masuk maghrib, beberapa menit setelah itu meninggal, wajib dibayarkan zakat. Begitu juga siapa yang masih hidup pada saat malam takbiran, malamnya Pak, walaupun hanya 1 menit atau beberapa menit, wajib dibayarkan zakat. Pertanyaannya, sampai kapan Ustaz? Wajibnya itu ketika anak kita belum akil balik
dan ketika anak belum bisa bayar sendiri. Iya. Kapan dia sudah akil balik Pak Haji, apalagi dia punya penghasilan sendiri, sebenarnya hukum orang tua membayarkan anak itu adalah mubah, boleh, bukan wajib. Kalau sekiranya tidak dibayarkan, orang tua tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah berdiri di kaki sendiri Pak. Nah, jadi tabe ini adik-adik saya, jangan selalu suruh puang ta itu bayar zakat ta kalau ada di penghasilan ta. Kenapa? Seperti Pak Haji bilang, itulah orang tua. Orang tua itu kasih sayangnya tidak ada batasnya. Ini Pak Haji bilang, selama saya masih hidup, biar cucu-cucuku saya. Itulah orang tua. Ya, maka tabe, harta orang tua pasti harta anak. Tapi harta anak, tabe Pak Haji. Coba lihat. Pokoknya tanya ke orang tua yang lebih berpengalaman. Ya, apapun yang dia miliki orang tua sudah otomatis itu ujung-ujungnya untuk anak, tapi tidak sebaliknya. Makanya tabe, setinggi apapun ilmu anak, kata Imam Syafi'i, haram hukumnya ada kebencian kepada orang tua kita. Apalagi hanya beda pendapat sedikit, tidak boleh. Orang tua itu kasih sayangnya tidak ada batas. Nah, oleh karena itu Pak Haji, kalau kita mau bayarkan cucu tabe itu tidak wajib, tapi itu sah. Tapi syaratnya satu, sampaikan sama yang bersangkutan. Yang kedua, siapa yang duluan bayar zakat atas nama orang tertentu, katakanlah cucu itulah yang dihitung zakat. Walaupun nanti mungkin di tempatnya dia bayar sendiri Pak Haji, itu sedekah bagi. Sama saya Pak Haji sampai sekarang, sejak saya masih kuliah dulu, saya selalu bayarkan orang tua punya zakat. Tapi saya minta izin, tabe puang saya bayarkan zakat. Ya, dia bilang sudah miku bayar nak. Oh, berarti sedekah saya. Walaupun sudah terlanjur saya niat zakat, tapi tetap nilainya di hadapan Allah sedekah. Kenapa? Karena duluan katakan orang tua bayarkan zakatnya sendiri. Nah, jadi itu Pak Haji, salah satu bukti bahwa cinta orang tua itu tidak ada habisnya. Ini Pak Imam bagus bacanya Pak Haji, bukan karena kehebatannya, tapi doa orang tuanya. Kalau bukan orang tua Pak, kita ini bukan siapa-siapa. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kayaknya ibu-ibu sudah mulai Pak terkait dengan zakat. Terakhir Bu Haji. Ya, terakhir. Zakat emas perhiasan Pak Haji. Zakat emas perhiasan itu hanya boleh dikeluarkan sekali selama kita miliki itu emas perhiasan. Dengan catatan sudah setahun kita miliki. Yang kedua, emasnya minimal jumlahnya 85 gram. Kalau masih 50 gram, 60 gram atau 70 gram, walaupun sudah setahun, tidak boleh dikeluarkan zakat. Tapi Ustaz, saya mau keluarkan, berarti sedekah. Jangan paksakan sholat wajib kalau belum waktunya tiba Pak. Saya ulangi Pak, jangan paksakan sholat wajib sebelum waktunya tiba. Subuh lagi 5 menit, jam 5, setengah 5 kita cambuk, memang tidak sah Pak. Zakat kalau tidak cukup setahun, tidak cukup nisabnya, itu tidak sah. Itu dianggap sebagai sedekah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Oh, masih ada, Masya Allah. Silakan Bu Haji. Tabe Bu Haji. Lanjut Buki. Tabe. Tunggu dulu Bu Haji di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji. Zakat fitrah itu wajib dibayar dan didistribusi selambat-lambatnya sebelum khatib turun dari mimbar. Itu satu Pak Haji. Yang kedua, kalau zakat fitrah itu Pak Haji kita lewat amil zakat.
Karena tidak ada panitia amil sedekah. Panitia amil zakat. Lewat amil, katakanlah kita serahkan di sini. Lalu kita pesan kepada panitia itu, tolong kalau bisa nanti siapkan ini, juga dia berhak tapi lagi di kampung. Nanti pada saat saya mau pulang kampung baru saya mau bawa sekalian. Boleh begitu kata Imam Ahmad. Yang penting lewat amil. Tapi kapan tidak lewat amil? Tidak boleh. Nah itu, makanya amil zakat itu Pak Haji, dia punya hak dapat bagian walaupun dia katakanlah orang mapan. Kenapa? Tanggung jawabnya dunia akhirat itu sangat besar. Itulah sebabnya fakir, miskin, baru wal amilin. Urutan ketiga Pak Haji. Dari 8 urutan itu. Urutan ketiga itu namanya amil itu. Saking besar tanggung jawabnya. Itu terkait zakat fitrah Bu Haji. Boleh dibayar atau didistribusi walaupun setelah lebaran Idul Fitri dengan catatan lewat amil. Tapi kalau kita sendiri tidak boleh. Itu satu. Kalau zakat harta Bu Haji, kalau zakat harta tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Ingat gitu, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Karena zakat harta itu syaratnya cukup setahun kita miliki dan nilainya 85 gram emas. Jadi jangan dipaksakan bayar zakat harta di bulan Ramadan kalau belum cukup setahun. Makanya tolong Pak Haji kita catat memang kapan kita mulai ya supaya enak hitungnya Pak ya. Enak seperti itu. Saya kira begitu Bu Haji. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya doakan kita semua, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Allah berikan kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar sampai akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.